Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Coffee Behendi. Nah, di video kali ini gue lagi ada di showroomnya Almas dan gue berkesempatan untuk nge-review salah satu mesin yang kalau menurut gue keren banget, dan ini kelasnya untuk komersial, teman-teman. Mesinnya udah ada di sebelah kanan gue, yaitu Leorico Elif. Sebelum gue nyobain mesinnya, yang jelas untuk gue review supaya kalian juga bisa ngeliat tuh hasil espresso kayak gimana, steam susunya kayak gimana, seberapa powerful mesin ini, gue akan coba sebutkan spesifikasinya. Leorico Elif ini teman-teman berdaya 2400 watt. Nah, di dalamnya dia punya boiler sebesar 6 liter dan juga sistem pemanasannya thermoblock, teman-teman. Jadi untuk brewing itu lumayan cepet banget karena dia sistemnya thermoblock. Nah, tapi jangan khawatir karena dia juga nggak cuma punya boiler, ternyata dia bisa sedot air langsung dari galon, teman-teman. Jadi itu memudahkan kita, nggak perlu isi ulang lagi. Supaya workflow-nya untuk di cafe itu lebih cepet lagi, teman-teman. Jadi ketika ada orderan bisa langsung dibikin tanpa harus kita nunggu atau ngisi ulang lagi si airnya. Karena memang kelasnya ini untuk komersial. Dia juga sudah dilengkapi jelas dengan rotary pump made in Italy. Nah, terus juga dia dilengkapi dengan steam one yang ada 4 lubang, teman-teman. Nozzle-nya itu ada 4 lubang, 4 hole dengan steam power yang cukup kenceng banget, teman-teman. Nah, di mesin ini juga kerennya kita bisa set untuk volumetric ya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena kita butuhnya untuk komersial itu biasanya cepet ya. Jadi kita nggak perlu setting lagi, setting di awal, pertama kali kalibrasi. Habis itu nanti seharian tuh udah sama semua tuh settingannya. Jadi kita bisa set volumetricnya untuk beberapa tombol yang ada di mesinnya. Mesin ini juga dilengkapi dengan PID control, teman-teman. Jadi di sini ada layar kecil yang membuat kita lebih leluasa untuk ngatur settingan-settingannya, teman-teman. Jadi lebih presisi karena di situ kita bisa lihat tuh temperaturnya berapa derajat untuk brewing, untuk steaming, dan juga kita bisa set volumetricnya itu lebih presisi lagi, teman-teman. Nggak cuma pakai digital scale tapi udah ada programnya di mesinnya kayak gitu. Nah, udah jelas ya kalau udah kelas komersil udah pasti bisa ngelakuin steaming sama brewing secara bersamaan. Itu juga mempercepat workflow cafe-cafe kalian gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi bakal ada antrian panjang karena kalian akan lebih cepat kerjanya. Dan mesin ini yang jelas teman-teman punya garansi 1 tahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk garansinya, bisa kalian langsung ke Almas, hubungi service centernya atau datang langsung ke showroomnya Almas. Nanti bisa dibantu segala macam keperluan kalian, mulai dari awal beli sampai dengan nanti after salesnya itu udah pasti terjamin, teman-teman. Dan teman-teman ketika kalian beli unitnya udah pasti dapat apa aja kelengkapannya. Yang paling penting adalah dapat portafilter, dan itu nggak cuma 1 tapi dia dapat 2. Yang pertama kalian akan dapat single shot, yang kedua kalian akan dapat double shot untuk brewing espressonya supaya cepet, supaya lebih cepet lagi. Nah, kurang lebih ini yang akan kalian dapatkan. Jadi ini yang single shot. Yang jelas basketnya juga untuk single, yang ini untuk double shotnya, dan dua-duanya itu spot, teman-teman, nggak ada yang bottomless. Dan ini juga jelas ya, ini berat standar komersial dan ini bentuknya cukup kokoh dan bagus, teman-teman. Nah, selain yang gue jelaskan tadi, teman-teman, di sini juga mesinnya ini udah cukup canggih karena kita bisa ngelihat bar meternya yang tertera di bawah sini, jadi nggak perlu repot lagi. Biasanya kan tempatnya sulit dilihat tuh, entah di sini, entah di sini. Nah, ini gampang banget untuk dilihat, teman-teman, karena dia berada di bawah, di depan mesinnya gitu. Jadi materialnya, teman-teman, untuk mesin ini itu full stainless steel. Cuman memang ada beberapa aksen dia hitam doff, nggak full metal, nggak silver kayak gini. Itu membuat mesinnya lebih keren, lebih kokoh, dan juga lebih elegan kalau menurut gua. Terus di atasnya itu ada cup warmer, dan di sini bisa kita taruh banyak banget cup. Untuk unit yang gue review ini sekarang single group, cuman mungkin kedepannya dia akan ada yang double group dan juga 3 group. Nah, teman-teman, Leorico Elif ini kalau kalian mau gempur seharian itu kuat tanpa batas maksimal. Biasanya kan mesin-mesin kopi yang lain mungkin sebatas 100, 200, 300 dan lain sebagainya. Kalau yang ini bisa kalian gempur semampu kalian, jadi nggak ada batasan, teman-teman. Karena dia juga udah bisa narik air dari galon, itu workflow-nya lebih cepat lagi yang tadi gue bilang di awal. Nah, teman-teman, tadi kan gue di awal sudah coba sampaikan tuh, mesin ini bisa kita set karena dia ada PID controlnya. Jadi kita bisa set untuk suhu steaming dan suhu brewing dan juga suhu hot water. Sekarang gue akan coba contohkan gimana caranya untuk setting semua yang tadi gue sebutkan di mesin Leorico Elif ini. Yuk kita setting. Setting dulu sebelum nanti kita akan cobain ya, teman-teman. Gue akan coba jelasin sedikit ke kalian untuk cara setting mesin Leorico Elif ini, teman-teman. Sekarang gue akan coba setting suhunya ya. Suhu apa aja yang akan kita setting, yaitu yang pertama suhu group head, habis itu suhu steaming. Nah, teman-teman, kalau mau setting pertama kali, ini kan di sini ada 5 tombol ya. Ada P, ada volume untuk ekstraksi kopi nih, yang 4, yang satunya lagi tombol P. Nah, P ini asumsinya adalah program, teman-teman. Kalau kita mau masuk ke dalam programnya, itu yang perlu kita pencet adalah 2 tombol ini, yang tengah sama yang P.
Ya ingat ya, yang tengah sama yang P. Coba kita tekan tombolnya sampai LED-nya itu mati. Nah ini udah masuk ke dalam programnya teman-teman. Tinggal kita atur. Mau ngaturnya kayak gimana? Kalau mau pindah menu aturannya, kalau mau pindah menunya itu pencet P. Pencet P itu dia akan selalu pindah. Untuk nambahin itu ada di sini yang gambar double cup ini. Sama untuk ngurangin ada yang gambar single cup yang paling kiri pokoknya. Jadi gini nggak usah nih. Ini plus, maaf, ini minus, ini plus. Jadi kalau mau nambahin yang ini, kalau mau ngurangin yang ini teman-teman. Di setiap program yang mau kita setting. Contoh ya, kita mau setting apa nih? Kita coba setting temperatur untuk brew headnya. Jadi setiap kita brewing kopi atau espresso atau ristretto itu kita tahu mau set berapa derajat Celciusnya. Dan itu suhunya itu bisa kita atur juga mau Celsius atau Fahrenheit. Biasanya sih kita nemuinnya standarnya Celsius ya. Jadi biar mudah, biar settingannya semua sama gitu. Nah, kita cari di sini menunya, kita cari yang untuk setting suhu di group head teman-teman. Jadi kita pencet terus aja, pencet terus sampai ke bagian suhunya. Nah ini temperatur 1 itu berarti untuk suhu steam 1. Jadi kita coba yang 1 dulu deh. Temperatur 1 tuh asumsinya yang paling kiri ya. Jadi kita ngeset suhunya itu dari sini ke sini nih teman-teman. Jadi ini yang 1, ini yang 2 gitu. 1 itu untuk suhu steaming. Suhu steaming kita set dulu. Nah ini tombol minus untuk ngurangin. Tombol ini plus untuk nambahin suhunya. Kita set di 120-an aja teman-teman. Karena dia paling kecil itu di angka 100 derajat dan paling besar itu di angka 124 derajat. Dan itu jelas mempengaruhi kekuatan steamnya ya teman-teman ya. Gua nggak tahu persisnya ketika 100 itu berapa tekanannya, berapa bar, ketika 120 itu berapa bar, gua nggak tahu. Yang jelas di sini ada bar meter yang kita bisa lihat gitu teman-teman. Kurang lebih sih kalau gua set di 120 ini dia di angka 1 lebih dikit ya bar meternya. Pressure untuk steam 1 ya teman-teman. Kalau kita pindah, ini udah ya, gue pakai 120 aja. Kalau kita pindah ke temperatur yang kedua, yaitu berarti group head. Nah, group head ini asumsinya nanti akan di copy suhunya ke hot water, teman-teman. Sama ya, nguranginnya di kiri, 90 derajat. Bahkan bisa turun lagi, sesuai yang kita mau. Yang jelas nanti kalibrasi nyesuaiin sama rasa kopi yang mau kalian dapatkan gitu. Nah, gue akan coba pakai di 92 derajat Celcius aja untuk di temperatur group headnya. Kalau sudah, ini bisa kita pindah lagi menunya. Jadi kita udah setting tadi untuk suhu steaming sama suhu brewing group head. Nah udah sih itu aja biasanya yang perlu disetting, yang perlu diperhatikan sama kalian kalau mau setting suhunya. Mulai dari steaming dan juga group headnya untuk brewing kopinya gitu. Nah sekarang gue akan coba bantu kalian, kasih tahu sedikit gimana caranya setting volumetric ya teman-teman. Kalau setting volumetric itu harus pakai kopi. Jadi gue akan coba setting volumetricnya, yang nanti gue akan coba peragakan juga, sekalian bikin kopinya, gimana cara settingnya. Nah itu tadi teman-teman untuk setting suhunya, dan sekarang gue akan coba peragain gimana caranya untuk setting volumetric ya teman-teman. Jadi kalau untuk setting volumetricnya tinggal kita pencet P yang lama sampai LED-nya mati. Nah ini bisa kita set nih, bisa kita set mulai dari kiri untuk single cup, double cup, dan seterusnya teman-teman. Jadi di sini kan ada 4 tombol yang bisa kita set ke masing-masing, ke setiap tombolnya masing-masing settingannya beda-beda bisa gitu. Di single ristretto, double, dan juga espresso, dan juga double espresso gitu teman-teman. Gua akan coba di sini aja nih untuk double ristrettonya yang gua coba untuk setting. Tapi untuk setting ke semua menunya itu sama. Keempat tombol ini cara settingnya kurang lebih sama kayak gini teman-teman. Jadi ketika tadi udah pencet P yang lama sampai LED-nya mati, abis itu nanti kita pencet, udah pakai kopi ya, yang jelas kita pencet tombol ini aja sampai waktu yang kita tentukan dan kita inginkan untuk volumetricnya. Abis itu kita matiin dan kita pencet P lagi, dia udah nge-save programnya teman-teman. Sekarang gua coba praktekin pakai kopi ya. Kita grind dulu kopinya. Gua pakai dosingnya 18 gram.
Nah sekarang gue coba pakai kopi ya teman-teman. Gue masukin dulu ke dalam group head. Ini gue pakai dosing yang tadi gue bilang 18 gram. Gue coba akan setting volumetric di double ristretto-nya. Sekarang untuk supaya lebih presisi, gue pakai digital scale dan pakai gelas yang kecil aja, cup yang kecil. Karena gue mau set double ristretto yang berarti asumsi 1:1, jadi karena gue pakai 18 gram, kurang lebih nanti hasilnya gue targetkan sekitar 40 gram. 40 gram atau 40 mili. Jadi ini udah kita set ya, udah mati semua. Supaya dia ngeset programnya, langsung kita brew di tombol yang mau kita set volumetric ya teman-teman. Yuk. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya. Sesuai target yang mau kalian tetapkan dan tentukan. Gua kejarnya 40 jadi 20 teman-teman. Oke ya. Dah, oke. Nah. Kalau udah kayak gini tinggal pencet P lagi. Dan dia akan save teman-teman. Dia akan nge-save. Nah, udah balik normal lagi. Berarti kalian udah set di double ristretto-nya itu kurang lebih sekitar 40 gram atau mili yang kalian hasilkan dari tadi dosingnya 18 gram. Oke. Nah, kita lihat dulu ya hasil kremanya. Coba. Nah settingannya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sekarang gue coba akan jauhkan kameranya. Habis itu gue akan coba bikin latte. Nanti gue akan coba juga karena mesin ini bisa brewing sama steaming secara bersamaan. Jadi itu juga akan gue praktekkan. Sekarang kita akan lihat krema yang tadi gue udah bikin dulu ya. Nah ini teman-teman untuk hasilnya tadi kita udah coba set untuk volumetriknya. Dan ini hasil dari ristretto-nya. Ya kalau secara visual identifikasinya bagus ya, karena kremanya juga dia kelihatan cukup tebal, cuman nggak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal juga menurut gue sih kurang enak juga, karena nanti isinya full krema ya, nggak ada bodinya. Bismillah. Oke. Sekarang gue akan coba, karena tadi kita udah setting volumetric untuk double ristretto-nya. Sekarang gue akan coba bikin sekali lagi, tapi kita coba untuk bikin latte-nya teman-teman. Kita akan coba bikin yang kedua, ekstraksi langsung steaming secara bersamaan teman-teman. Nanti kita akan coba bikin latte dengan volumetric yang tadi kita udah set ya. Sekarang yang ini kita pinggirin dulu di sini. Nah, gue siapkan dulu untuk cupnya, untuk ristretto-nya, untuk kopinya. Sekarang kita akan coba steaming sama brewing secara bersamaan. Tadi udah kita set ya volumetriknya. Siapin susunya. Secukupnya aja susunya. Udah. Jangan lupa di purge. Oke. Kita coba brewing. Itu sambil steaming. Ini hasil susunya cukup bagus kalau menurut gue. Sekarang kita bikin
Satu kita bikin Swan. Nah. Oke. Nah itu tadi teman-teman, gue udah coba bikin basic pattern Rosetta dan juga sekarang gue coba bikin decorative pattern Pegasus. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman yang gue cobain dari Leorico Elif ini. Kira-kira berapa sih harganya dengan segala macam fitur dan keunggulan yang dia punya? Coba kita balik ke set awal dan akan gue coba sedikit kasih kesimpulan, juga harganya tadi gue akan kasih tahu berapa. Nah teman-teman, mungkin sedikit review dari Leorico Elif ini, dan tadi gue belum sebutkan berapa harganya. Untuk mesin Leorico Elif ini kalian bisa beli dibanderol dengan harga 20 jutaan kurang lebih teman-teman, untuk segala macam fitur yang bagus banget kalau menurut gua. Ini pas banget dan cocok banget untuk kedai kopi kalian, karena ini bisa menunjang workflow kedai kopi kalian bisa lebih cepat lagi, dan harganya bisa bersaing di kelasnya untuk Leorico Elif ini teman-teman. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung datang ke showroomnya Almas, alamatnya gue taruh di sini. Atau mungkin kalian bisa komunikasi dulu tuh via WhatsApp mungkin, atau sosial media, atau juga e-commerce. Kalau emang udah percaya dan mau beli online, kalian gak bisa datang ke showroomnya, silahkan, itu bisa banget di provide sama Almas. Dan kalau kalian mau lihat mesin yang lainnya, silahkan datang sendiri ke showroomnya Almas, karena di sini cukup banyak mesin-mesin yang bisa kalian lihat sendiri dan kalian tentukan mana sih yang lebih cocok untuk kedai kopi kalian. Sekian video dari gue, silahkan kalau ada yang mau nanya boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, dan juga silahkan follow gue di sosial media yang lain. Gue ada Instagram, ini gue taruh semuanya, dan juga sosial medianya Almas. Kalau kalian mau tanya-tanya, semua ada di kolom deskripsi. Nanti gue cantumkan satu persatu termasuk si mesinnya gitu. Sampai berjumpa di video selanjutnya, tetap jangan lupa ngopi.